Oke baik, kembali lagi bersama gue di RR Movie. So, kali ini gue akan membahas sebuah film yang baru saja rilis bertema action comedy thriller. Film ini menceritakan tentang seorang hacker bernama Connor yang tertangkap oleh organisasi pemerintah bernama NSI. Dan dia sedang melakukan persidangan bersama hakim dan juga para saksi dari NSI. Dan film ini memiliki ending yang sangat tidak bisa diduga. So, mau tahu apa yang terjadi? Tidak usah banyak basa-basi lagi. Ini dia Dark Web Cicada 3301. Oke, di awal film kita akan dipertemukan dengan Connor yang sedang terburu-buru. Kenapa? Karena dia pada saat itu sedang dikejar oleh NSI. Saat itu dia ingin melompat dari atas bangunan tersebut. Namun tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan membuat Connor harus jatuh. Scan pun berganti. Di sini tiba-tiba Connor sudah bersama NSI dan hakim untuk melakukan persidangan. Saat itu hakim meminta Connor untuk menceritakan bagaimana ia bisa masuk ke dalam organisasi Cicada 3301 dan tentang semua tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya seperti membunuh, mencuri, memukul dan lain-lain. Dan Connor pun menceritakan semuanya dari awal. Di awal ia menceritakan kejadian saat ia dituduh memukul. Di situ dia menjelaskan kronologi awalnya. Sebenarnya pria yang dia pukuli saat itu tidak membayar tip yang seharusnya kepada pelayan yang ada di situ. Emosi karena pria tersebut mengajak Connor pun memukulnya. Setelah itu, Connor kembali ke rumah. Di sana ia melakukan peretasan terhadap pria yang ia pukul tadi. Ia mencuri uang dari rekeningnya serta Bitcoin pria tersebut. Tetapi sesuatu terjadi. Tiba-tiba Connor mendapat email masuk yang sangat membingungkan. Email itu adalah email dari Cicada 3301. Saat Connor mengklik email tersebut, akhirnya ia tidak bisa keluar dan selalu muncul gambar yang sama. Yang artinya Connor terkena sebuah serangan virus. Connor yang jengkel tidak sengaja menumpahkan air di mejanya, membuat PC-nya koslet karena tumpahan air tersebut. Paginya, tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggil Connor. Anak tersebut menyuruh Connor untuk segera membayar uang kosnya. Tetapi pada saat itu Connor belum memiliki uang sehingga cepat-cepat kabur dari bapak kosnya. Namun bapak kosnya menyadari Connor keluar dari kamarnya dan ia segera datang kepada Connor dengan bahasa isyaratnya karena dia seorang bisu. Connor pun memohon untuk menundanya sampai nanti malam. Setelah itu, ia pergi ke perpustakaan untuk mengambil buku. Di sana, ia bertemu dengan penjaga perpustakaan bernama Gwen. Saat Connor telah mengambil buku dan anak tersebut, Connor melihat lambang Cicada di komputer wanita tersebut. Connor pun menanyakan tentang Cicada, itu nyata atau tidak. Kemudian Gwen menjelaskan mereka itu ilusif seperti Illuminati dan mereka ingin mengubah dunia. Kembali ke tempat pengadilan, hakim menanyakan tentang Evie. Namun Connor mengatakan dia tidak bersalah karena aku sebenarnya yang menyeretnya. Connor pun menceritakan tentang Evie. Connor pergi menemui Evie. Pada saat itu, Evie sedang bermain catur dengan para lansia. Tiba-tiba Connor pun datang menemuinya. Saat itu Connor pergi menemui Evie untuk meminta uang. Di situ ia meminta $900 untuk membeli komputer baru karena komputernya yang sudah rusak. Namun Evie malah memberi jari tengah kepada Connor dan pergi darinya. Setelah itu Connor pulang ke kosnya. Namun saat di sana ia tidak bisa membuka pintu kamarnya karena ternyata bapak kosnya telah mengganti kunci pintu kamar Connor. Dan Connor pun pergi karena ia belum bisa membayar kosnya. Setelah itu ia pergi ke kamar anak kecil tadi untuk meminjam komputernya. Di sana saat ia kembali mencoba membuka emailnya yang dari Cicada, ia belum bisa menghilangkan gambar tersebut. Tiba-tiba komputernya rusak. Connor yang berusaha memperbaiki komputer tersebut tiba-tiba dilihat oleh ibu anak kecil tadi, membuat Connor dikira pencuri. Ibu-ibu itu pun menyemprot mata Connor. Connor pun segera lari. Saat di luar, Connor melihat dua agen NSI dan dua orang yang bersenjata sedang menunggunya. Ia pun lari, namun Connor yang matanya sangat perih membuat dia jatuh dan tertangkap. Tiba-tiba polisi tersebut mencabuli Connor. Kembali ke pengadilan, para agen NSI sangat marah karena Connor menceritakan hal yang mencemarkan mereka. Lanjut, Connor pun diinterogasi oleh dua agen NSI tersebut. NSI memberi dua pilihan kepada Connor. Pertama, Connor masuk penjara atau kedua, Connor ikut membantu mereka dalam berburu Cicada dan dengan imbalan $5 juta. Namun Connor yang belum memiliki uang ingin dibayar dahulu, tapi karena NSI tidak setuju, akhirnya mereka membuang Connor dari atas mobil. Connor pun pergi ke rumah Avi dan menceritakan semua yang terjadi padanya dan juga meminta maaf kepada Avi.
dengan semua yang ia lakukan kepadanya selama ini. Kemudian Evie pun mau membantu Connor untuk keluar dari masalahnya. Setelah itu, Connor kembali ke perpustakaan Gwen untuk meminjam komputer yang ada di sana. Connor pun kembali berburu cicada. Ia mulai menafsirkan maksud dari gambar itu dan mulai mencari bagaimana menaklukkannya. Connor yang sudah mulai mendapatkan informasi tiba-tiba didatangi oleh Gwen. Dan saat Connor melihat ke pintu, tiba-tiba dia melihat orang dengan kepala rusa dan tiba-tiba menghilang. Saat itu komputer Connor disambungkan oleh Gwen karena terputus dengan router. Saat Gwen membuka, tiba-tiba yang muncul koordinat GPS. Saat membukanya, itu ternyata 1 jam dari tempat Connor dan Gwen. Mereka pun pergi ke sana. Mereka pun tiba di sana, terdapat banyak grafiti-grafiti yang aneh. Saat di sana mereka menemukan lambang cicada serta barcode. Kemudian mereka men-scan barcode tersebut dan tiba-tiba mereka mendapat telepon dan mengirimkan sebuah gambar kepada mereka dengan mengatakan jika mereka menyukai gambar tersebut, mereka akan segera bertemu dengan mereka. Namun mereka melihat lagi orang dengan kepala rusa sedang melihat ke arah mereka. Mereka pun segera pergi dari situ. Mereka pergi menemui Evie. Ternyata Evie adalah seorang dosen atau seorang profesor yang mengajarkan seni. Karena itu, Connor dan Gwen segera pergi menemui Evie untuk menanyakan maksud dari gambar yang diberikan kepada mereka. Setelah diperhatikan dengan baik dan membalik gambar tersebut, mereka menemukan kode MMMCCI yang artinya 3301. Connor segera memasukkan kode tersebut dan tak lama kemudian muncul gambar yang lain dan juga sebuah teka-teki. Setelah itu mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari gambar tersebut di sebuah buku. Mereka masuk dan berhasil mendapat gambar tersebut, namun mereka kedapatan oleh penjaga yang ada di situ dan Connor disemprot lagi di bagian matanya. Mereka pun segera kabur dari situ. Saat mereka keluar dari perpustakaan, satu persatu dari mereka diculik oleh orang-orang berkepala rusa dan membawa mereka ke sebuah hutan. Namun saat mereka akan diturunkan dari mobil, datang sekelompok anggota NSI dengan pakaian bayinya. Namun ini hanya dikarang-karang oleh Connor. Mereka sebenarnya datang dengan seragam seperti biasanya. NSI datang untuk merebut gambar yang mereka dapat dari perpustakaan tadi. Kembali ke pengadilan, Connor menjelaskan Evie dan Gwen sudah tidak bersama dia setelah kejadian itu. Connor mulai mengertikan apa yang ada di kertas itu dan mulai lagi memecahkan teka-teki cicada tersebut. Namun saat Connor mulai memecahkan teka-teki tersebut, tiba-tiba lampu yang ada di kota tersebut padam semua. Connor pun segera pergi dan setelah kejadian padamnya lampu, kejahatan terjadi di mana-mana. Connor yang sudah stres dengan semua itu pergi ke tengah kota untuk meminta cicada menunjukkan diri mereka. Setelah itu Connor melihat lampu yang berkedip-kedip aneh membuat Connor sangat senang karena hal itu menandakan cicada semakin dekat dengan dia. Tak lama setelah itu pesan masuk kepadanya yang menyatakan dia sudah menjadi anggota cicada 3301 dan mengundangnya ke sebuah pesta di London. Dia pun segera ke rumah Evie dan ternyata di sana juga ada Gwen. Pergi untuk memberi selamat tinggal kepada Evie karena dia sudah masuk ke cicada. Connor ingin ke sana untuk segera menghentikan apa yang dilakukan cicada, namun Gwen dan Evie ingin ikut bersama dengan Connor. Mereka pun tiba di pesta tersebut. Namun saat akan masuk ke dalam pesta, hanya Connor dan Gwen yang bisa masuk. Namun untuk berkomunikasi mereka masih mempunyai sebuah mikrofon. Akhirnya Connor dan Gwen masuk ke pesta tersebut. Di dalam terlihat orang-orang dengan style-style yang sangat aneh berkumpul bersama mereka. Connor mencoba untuk masuk ke sebuah ruangan, namun untuk bisa masuk harus bisa menjawab sebuah lukisan di belakang pria tersebut. Dan ia bisa menjawabnya dengan bantuan Evie. Di sana datang seorang bernama Philip. Dia berpidato di depan semua orang. Setelah itu pergi. Connor yang tahu dia pemimpin cicada segera pergi dari situ untuk mengejar Philip. Di sisi lain, Gwen yang berhasil menyusup untuk mencuri data cicada harus tertangkap basah oleh penjaga yang ada di sana. Connor juga didatangi oleh Philip dan Connor diberikan banyak ceramah. Setelah itu datang para penjaga yang ada di situ untuk menangkap Connor. Dan Connor pun dibawa ke hadapan Gwen yang juga tertangkap. Karena Gwen dan Connor ingin merusak cicada, akhirnya mereka pun harus dihukum. Dan di situ sosok asli Gwen terungkap. Ternyata dia adalah salah satu anggota NSI dan nama sebenarnya adalah Olivia. Karena Olivia adalah anggota NSI, terungkap bahwa selama ini perjalanan Connor sampai ke London diikuti oleh NSI. Di situ Philip memberi pilihan, yaitu jika Gwen menembak Connor, dia masuk cicada.
Dan begitu sebaliknya. Saat itu Connor teringat akan apa yang terjadi karena Cicada, yaitu teman kecilnya, harus mati, membuat dia menembak Gwen dan penjaga yang ada di situ. Namun ternyata anggota NSI sudah ada di situ. Saat terdengar tembakan, mereka segera masuk ke sana. Philip pun langsung kabur, namun Connor masih tinggal untuk menyelamatkan Gwen yang tertembak. Namun Gwen menyuruh Connor untuk segera mengejar Philip, dan Gwen memberikan sebuah FD yang berada di hak sepatunya. Dan saat Connor menemukan Philip, ternyata dia hanya aktor yang dibayar oleh anggota Cicada, yang artinya pemimpin Cicada tidak ada di situ. Segera karena tahu NSI sudah semakin dekat, Connor segera mengambil data yang ada di komputer Cicada dengan FD yang berasal dari Gwen tadi. Dan disinilah adegan awal film tadi dimulai. Saat itu NSI menembak kepala Philip yang sebenarnya bukan pemimpin dari Cicada. Seperti adegan awal tadi, Connor yang berusaha melompat dari ketinggian. Namun di sini Connor jatuh bukan karena sebuah ledakan, dan kembali ke pengadilan Connor pun memaparkan ketidakbersalahannya dan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Semua itu salah. Dan sebenarnya yang salah adalah NSI karena tuduhan yang mereka berikan serta mereka menembak orang yang salah. Namun hakim malah menghukum Connor dan mempersalahkan Connor, bukan NSI. Tiba-tiba telepon mereka semua berdering dan semua kebingungan. Connor pun menjelaskan itu semua bot yang dia pasang di HP mereka semua. Mereka semua menerima pesan yang sama, dan ternyata pesan itu berisi semua kejahatan dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Connor pun menjelaskan agar mereka segera mentransfer uang kepadanya atau semua itu tersebar. Mereka pun semakin panik. Salah satu hakim menanyakan tentang Cicada, namun Connor mengatakan bahwa mereka itu bisa menjadi keseimbangan dunia. Namun Connor ingin melakukan itu dengan caranya sendiri, yang artinya dia bukan anggota Cicada. Dan Connor pun ingin Evie dibebaskan karena dia tidak bersalah, dan juga Evie adalah sahabatnya. Dan akhirnya Connor memberikan sebuah kertas origami dengan gaya aneh kepada anggota NSI sebagai sebuah ejekan, dan dia pun pergi. Dan akhir film Connor mengatakan itu dia lakukan untuk orang-orang institusi yang melakukan hal yang semena-mena karena jabatan mereka, dan dia ingin menjadi penolong untuk individu yang tidak bisa bicara dengan ketidakadilan tersebut. Dan film pun selesai. Oke, baik, di ending film membuat gue sangat senang akan apa yang dilakukan Connor, karena dia melakukan itu untuk sebuah kebaikan dan untuk orang-orang yang tertindas. Tapi satu hal dari semua yang ia ceritakan itu tidak ada yang dia karang-karang kecuali baju yang dipakai oleh NSI. Dan mereka tahu ketidakadilan akan menimpa dirinya, dia pun melakukan hal tersebut dengan mengancam mereka kembali dengan kebusukan yang mereka lakukan. Oke, baik, terima kasih karena kalian telah menyaksikan konten saya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan membunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Dan see ya di video selanjutnya.